Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kita wajib mensyukurinya. Kemudian kita lanjutkan pada bacaan Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Setelah kalian selesai membaca bacaan tentang pawai budaya, lalu apakah yang dibicarakan pada paragraf pertama? Pada paragraf pertama, bacaan pawai budaya tadi membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Setiap bacaan itu biasanya terdapat beberapa paragraf. Setiap paragraf itu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambah informasi untuk gagasan pokok. Ingat ya, kalau gagasan pokok itu merupakan inti pembahasan dalam sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, untuk gagasan pendukung ini biasanya kalimatnya itu berupa penjelasan untuk menjelaskan gagasan pokok tadi. Sedangkan gagasan pokok itu bersifat lebih singkat karena gagasan pokok merupakan intinya, sedangkan gagasan pendukung itu bersifat menjelaskan ya. Oke. Kemudian cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama atau dengan teliti. Yang kedua adalah bacalah teks dari awal hingga akhir setiap paragrafnya, jangan diloncat-loncat ya. Kemudian yang berikutnya adalah gagasan pokok terletak di awal atau di akhir, atau bisa juga ada di awal dan di akhir paragraf. Yang kemudian adalah tentukan kalimat utamanya. Kemudian dari paragraf pertama, bacaan pawai budaya tadi, dapat kita ketahui bahwa gagasan pokoknya itu terletak pada awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kenapa ini merupakan gagasan pokok? Karena ini merupakan inti pembahasan dalam paragraf pertamanya. Sedangkan kalimat setelahnya ini merupakan kalimat penjelas, yang berarti menjelaskan gagasan pokok tadi. Dari sini bisa dipahami ya. Agar kalian bisa lebih memahami lagi, kemudian untuk paragraf kedua sampai dengan paragraf kelima, kalian coba cari sendiri ya. Semoga berhasil. Semangat! Masih ingatkah kalian tentang materi awal kita tadi, bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam keberagaman. Keragaman itu bisa agama, keragaman bahasa daerah, keragaman makanan khas, dan lain-lain, masih banyak lagi. Sebagai contoh, Joko dan Dewi berasal dari Yogyakarta. Rumah adat daerah Joko dan Dewi yaitu rumah joglo. Kemudian senjata tradisionalnya adalah keris. Kemudian Adi dan Ella berasal dari Betawi. Rumah adat daerah Adi dan Ella yaitu rumah kebaya. Kemudian senjata tradisionalnya adalah golok. Nah, kemudian untuk menambah wawasan kalian, bertanyalah kepada teman kalian tentang untuk mencari informasi tentang keragaman yang ada di kelas kalian. Ya,
Kemudian setelah kalian memahami dan mengetahui perbedaan, kemudian bagaimana cara kalian untuk menghargai perbedaan yang ada. Contoh sikap menghargai keberagaman. Yang pertama adalah bermain dengan teman yang berlainan agama. Ini berarti kita tidak memilih-milih teman dalam bergaul. Kemudian yaitu adalah menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Selanjutnya adalah bersikap sopan santun kepada siapapun orang yang kita ajak bicara. Ya, jadi dalam dimanapun kita berada, kita berbicara dengan siapapun, kita harus senantiasa tutur kata-kata sopan, lemah lembut, dan tidak dengan nada yang keras. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerahnya, Indonesia juga kaya akan alat musik tradisionalnya. Berikut adalah alat musik tradisional yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Kendang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipukul. Kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Kalian telah mengetahui berbagai macam alat musik dan cara memainkannya. Alat-alat musik yang digoyangkan, ditiup, dipukul, ataupun dipetik akan menghasilkan bunyi. Hal ini karena alat musik tersebut menghasilkan getaran. Segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Terima kasih, maju terus pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.